ölür. 100 metre. Gerilir zorlu bir yer. Gece gökte doğar ay. Sessiz ol ters. Şunları aydınlatın. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang teroris ISIS yang mengeksekusi seorang jurnalis wanita yang bernama Fatimah. Dia diculik oleh kelompok ISIS karena ia meliput kekejaman teroris ini terhadap warga sipil. Terlihat pula Fatimah yang akan dieksekusi di depan kamera dan disiarkan secara live, agar tidak ada yang bermacam-macam dengan kelompok ini. Tamam الوقت. Namun tanpa disadari, ternyata mereka sudah dipantau dari radius yang sangat jauh oleh pasukan elit Turki yang berjumlah 7 orang untuk menghentikan eksekusi ini dan menyelamatkan jurnalis wanita tersebut. Pasukan elit ini dibagi menjadi 2 tim. Ada yang mendekat dan menyamar sebagai warga sipil, dan ada pula yang memantau dari radius 1 km sebagai sniper khusus. Dan setelah mendapatkan momen yang pas untuk melakukan operasi penyelamatan, mereka pun mulai melancarkan serangan dengan cepat dan juga senyap. Oku fırlatmak için. Değilim. Pişman değilim. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pasukan elit ini berhasil melumpuhkan semua pasukan teroris dan menyelamatkan jurnalis yang malang tersebut. Kemudian, kita diperkenalkan dengan anggota pasukan elit ini yang dipimpin oleh Letkol Faisal, serta ke-6 anggotanya yang bernama Musa, Zainal, Salman, Ogus, Bayhar, dan sniper khusus mereka bernama Sersan Khalid. Dan setelah operasi ini berhasil, mereka kemudian segera menuju lokasi titik pendaratan helikopter yang siap menjemput mereka. Namun mereka harus berjalan kaki sejauh 15 km untuk menuju titik penjemputan. Di tengah perjalanan, Musa dan Zainal melihat sesuatu yang mengejutkan, di mana mereka melihat semua jasad warga desa yang telah dieksekusi mati oleh para teroris ISIS. Mereka membantai semua warga desa tanpa pandang bulu. Bahkan anak-anak pun juga dibantai oleh para teroris ini. Khalid yang merupakan sniper khusus di pasukan ini memberikan info kepada Letkol Faisal kalau ia melihat segerombolan kelompok teroris yang mulai bergerak menuju lokasi mereka saat ini dan berniat ingin memburu para pasukan elit ini. Mendengar akan hal itu, Letkol Faisal mengatakan, biarkan saja para teroris biadab ini datang ke sini, karena pasukan elit ini adalah para pecinta kematian. Kemudian kita flashback lagi ke masa lalu, di mana saat itu Letkol Faisal memberitahu kepada semua calon prajurit yang akan menjadi pasukan khusus. Ia kemudian mengatakan, jika dari ribuan prajurit yang mengikuti pelatihan ini, hanya ada 20 prajuritlah yang terpilih menjadi anggota pasukan elit Turki. Di sini pasukan yang terpilih akan melakukan misi-misi berat dan sangat berbahaya, karena tujuan pasukan ini hanyalah untuk mengabdi kepada negara dan memberikan keamanan dari segala ancaman. Pengorbanan para prajurit terpilih akan dilupakan dan nama mereka tidak akan dikenang sebagai pahlawan. Dan bahkan saat menghembuskan nafas terakhir pun, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah kesunyian. Dan satu-satunya yang mereka lihat adalah darah mereka sendiri. Dan kursa sesama prajurit adalah harga mati untuk mereka. Biz hiçbir şeyiz. Eğer ölüyor ve yeni Bir ölür. Scene kemudian kembali ke masa kini, di mana para teroris ini yang mulai mendekat ke arah mereka.
Di sini Letkol Faisal dan para pasukan mulai bersembunyi dan menyiapkan strategi untuk melumpuhkan mereka semua, yaitu dengan memerintahkan pasukan artileri yang sudah mereka siapkan dari jauh untuk membantai mereka semua. Şunları aydınlatın. Anlaşıldı, fırtına getiren aydınlatıyor. Gece gökte doğar ay. Kan. Di sini hanya butuh waktu 5 menit saja, pasukan elit ini berhasil melumpuhkan segerombolan para teroris. Dan tak lama, Letkol Faisal juga mendapatkan informasi dari markas pusat jika wilayah Kurdi yang tak jauh dari tempat mereka pun sudah dikuasai oleh para teroris. Maka dari itulah, semua pasukan diperintahkan untuk segera pergi dari sana secepat mungkin. Kemudian Fatimah yang mendengarkan informasi dari markas pusat ini, kemudian memberitahu kalau dia mengetahui sebuah tempat yang aman untuk mereka berlindung. Dan adegan kembali flashback lagi ke masa lalu. Siang dan malam para prajurit ini melakukan semua pelatihan berat yang mungkin tidak manusiawi untuk manusia biasa, agar mereka bisa bergabung di pasukan elit ini. Mental dan fisik mereka terus dihajar habis-habisan, agar mereka menjadi prajurit tangguh yang tidak mengenal kata menyerah dan bersahabat dengan kematian. Lalu kita kembali ke masa kini. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di sebuah tempat yang Fatimah maksud, yaitu sebuah makam dan bangunan tua Raja Arkadea. Untuk berjaga-jaga, Letkol Faisal memerintahkan Zainal, Salman, dan Ogus untuk memeriksa tempat tersebut. Kemudian singkat cerita, malam pun tiba. Mereka bertiga pun mulai bergerak mengecek kondisi tempat tersebut. Dan tanpa disangka, rupanya tempat itu telah dikuasai oleh banyaknya teroris dengan senjata yang sangat lengkap. Dan baku tembak pun tak terelakkan. Hadi Pogidik! Dengan senyap dan sangat cepat, mereka bertiga berhasil melumpuhkan semua pasukan teroris di tempat itu. Sehingga para pasukan elit ini bisa bermalam di tempat itu untuk beristirahat. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka kemudian bersiap kembali untuk melakukan perjalanan. Di sini, Sersan Khalid yang terus memantau dari kejauhan terlihat terkejut, manakala melihat para teroris yang sudah menyandra dan akan mengeksekusi warga sipil. Melihat itu, ia langsung memberitahu Letkol Faisal. Di sana terlihat kalau teroris itu akan mengeksekusi sepasang suami istri dan menyekap seorang anak perempuan. Ogus yang melihat hal itu mengatakan kalau pasukan Turki tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Mereka kemudian menghentikan perjalanan mereka dan mulai menyelamatkan warga sipil tersebut. Terlihat Letkol Faisal dan pasukan yang lainnya bergerak dengan senyap mendekati para teroris ini untuk memberikan serangan kejutan. Sementara Sersan Khalid yang merupakan sniper elit pasukan ini akan membantai mereka dari kejauhan dengan presisi dan akurasi yang tinggi dari radius 1 km. Dan di bawah komando Letkol Faisal, mereka pun mulai beraksi. Saat mereka melancarkan serangan kejutan, tanpa diduga, rupanya dari kejauhan pula terlihat sniper teroris ini yang juga memberikan serangan dari kejauhan di atas bukit. Kemudian Sersan Khalid yang menyadari akan hal itu langsung menghabisi sniper itu dengan akurasi dan presisi yang sangat tinggi dari radius yang sangat jauh. Dan hanya dengan waktu 30 menit saja, para pasukan elit ini berhasil membantai teroris itu dan menyelamatkan keluarga ini dari kekejaman teroris ISIS. Setelah semuanya mulai terkendali, ternyata pria yang mereka selamatkan terluka cukup parah. Kemudian Letkol Faisal pun mulai memberikan penanganan medis kepada pria itu.
Dan baru kita ketahui pula kalau pria itu adalah seorang kapten polisi di wilayah Kurdi, yang kini wilayah tersebut telah dikuasai ISIS sepenuhnya. Ia bercerita kalau 80 anak buahnya telah dibantai oleh para teroris biadab ini, dan kini hanya menyisakan dia sendirilah yang akan dieksekusi. Karena sudah terluka cukup parah, kapten polisi itu meminta kepada Letkol Faisal untuk mengakhiri penderitaannya dengan menembakkan tepat di jantungnya. Kemudian mereka semua pun melanjutkan perjalanan dengan membawa dua warga sipil yang sudah ia selamatkan tadi, bernama Siti dan juga Aisyah. Singkat cerita, saat mereka sedang beristirahat sejenak, Sersan Khalid melihat jika tak jauh dari sana terdapat sebuah pemukiman. Rupanya di desa itulah tempat tinggal Siti dan juga Aisyah yang bernama Desa Karda. Khalid yang memantau desa itu kemudian memberitahu Letkol Faisal, sepertinya desa itu aman dari kelompok teroris. Dan kebetulan juga tak jauh dari desa Karda juga merupakan titik penjemputan mereka menggunakan helikopter yang akan dilakukan besok pagi. Para pasukan elit ini pun mulai menyisir area itu dengan penuh waspada demi keamanan mereka untuk mereka beristirahat. Di situ Letkol Faisal langsung menemui kepala desa Karda, dan kepala desa itu pun menyambut dengan hangat kedatangan para pasukan elit ini. Di sini, kepala desa itu memperkenalkan kepada Letkol Faisal yang merupakan satu-satunya pejuang di desa Karda yang bernama Boran. Kemudian, Boran memberitahu kalau penghuni desa saat ini hanyalah berjumlah 40 orang, yang terdiri dari 25 orang dewasa dan 15 orang anak-anak. Lalu tanpa basa-basi, Boran langsung mengajak para pasukan elit itu untuk masuk ke dalam rumahnya untuk beristirahat. Saat sedang beristirahat dan makan sejenak di rumah itu, tak lama Letkol Faisal dihubungi oleh markas pusat kalau para kelompok teroris ini telah menghancurkan pasukan Irak dan desa Kurdi. Dan markas pusat juga mengabarkan kalau batalion pusat teroris ISIS akan bergerak menuju desa Karda besok pagi. Dan para pasukan elit itu diperintahkan untuk pergi secepat mungkin ketika menjelang fajar. Mendengar akan hal itu, Boran hanya bisa pasrah dengan nasib desanya. Kemudian di malam harinya, Fatimah meminta Letkol Faisal untuk jangan meninggalkan desa Karda dan meminta Letkol Faisal untuk melindungi desa ini. Karena jika dibiarkan, maka pasukan teroris ini akan membunuh semua orang di desa ini, termasuk anak kecil yang tidak berdosa. Akan tetapi di sini Letkol Faisal menolak karena misi mereka di wilayah ini hanyalah untuk menyelamatkan Fatimah saja yang merupakan jurnalis dan aset penting negara Turki. Baginya, keberhasilan misi adalah nomor satu dan tanggung jawab terhadap keselamatan pasukannya adalah tanggung jawabnya. Namun Fatimah menyanggah jawaban dari Letkol Faisal dengan mengatakan, bukankah sejatinya tugas tentara itu melindungi warga sipil yang lemah? Apakah Faisal dan pasukannya akan membiarkan warga yang tak berdosa ini mati sia-sia di tangan para teroris biadab itu? Bukankah itu adalah sikap pengecut sebagai pasukan elit kebanggaan negara Turki? Sevdiğim bu adamları, bu cesur adamları hayatta tutmak. Diyoruz deyin. Yarın akşam burada canlı kimse kal... Ben korkak olmak istiyorum. Mendengar semua apa yang dikatakan oleh Fatimah, Letkol Faisal hanya bisa terdiam dan sedikit merenung. Kemudian Letkol yang masih terbayang-bayang oleh ucapan Fatimah tadi meminta pendapat dari Musa. Apakah yang akan mereka lakukan? Dan tanpa diduga, Musa mengatakan, jikapun kita menuruti perintah atasan, sudah dari tadi kita pergi dari desa ini. Namun, jika kita masih memiliki hati nurani sebagai sesama manusia, kita pasti tidak akan tega membiarkan para penduduk desa dibantai dengan keji oleh para teroris biadab itu. En az görevimiz kadar doğru. Gene görevi seçtim ve size yetişemedim. Kemudian singkat cerita, pagi hari pun tiba. Terlihat sebuah helikopter dari markas diberangkatkan untuk menjemput Fatimah dan para pasukan elit.
Singkat cerita, saat helikopter itu sudah mendekati titik penjemputan, hal yang sangat heroik pun terjadi di sini. Bukannya untuk menjemput para pasukan elit ini, para pasukan elit yang pemberani itu malah membawa semua warga desa Karda untuk masuk ke dalam helikopter tersebut untuk keselamatan mereka semua. Dan para anak-anak diutamakan dievakuasi terlebih dahulu. Rupanya, karena ucapan Musa kemarin, Letkol Faisal berubah pikiran. Ia memutuskan untuk melindungi warga desa yang tersisa. Di sini, Fatimah terlihat bingung karena ia tidak mau dievakuasi. Namun, Letkol Faisal mengatakan, jika misi utama mereka adalah menyelamatkan Fatimah yang merupakan aset negara Turki, agar dunia tahu semua kebiadaban yang teroris ini lakukan. Di sini Letkol Faisal memberikan sepucuk surat dan meminta Fatimah untuk membacanya saat sampai markas pusat. Dan tak lama kemudian, markas pusat pun langsung menghubungi Faisal. Di sini markas pusat langsung memarahi pasukan ini. Mengapa mereka memilih untuk bertahan di desa itu? Di sini Faisal beralasan kalau cuaca sebentar lagi akan memburuk. Dan beruntungnya atasan mereka pun percaya dan meminta mereka untuk bertahan di desa itu karena helikopter akan tiba lagi untuk menjemput mereka esok hari. Neden boş dönüyor? Ne halt ediyorsunuz orada Veysel? Diyor diye biz binemeden dönmek zorunda kaldı. Kıdemli Başçavuş Mustafa Şahin, komutanım. Emredin komutanım. Yang bikin merindingnya di sini, dengan gagah berani dan tidak takut mati sama sekali, sebelum bertempur, mereka mengibarkan bendera Turki untuk membangkitkan semangat patriotisme bahwa mereka hidup hanya untuk negara mereka. Dan jikapun mereka mati dengan tidak sia-sia, karena mereka sudah bersahabat dengan kematian. Kemudian sebelum para kelompok utama ISIS itu datang ke desa Karda, mereka mulai menyusun strategi bertempur. Di sini, mereka memasang beberapa bom yang sudah mereka tempatkan di beberapa titik yang akan dilewati oleh para teroris itu. Di sini, Faisal juga membagi pasukannya menjadi beberapa tim. Sersan Khalid yang merupakan sniper elit ditempatkan di atas menara, sementara Baihar ditugaskan untuk melindungi Khalid dari bawah. Dan Zainal diminta untuk berada di garis tengah. Sementara Letkol Faisal dan pasukan elit lainnya akan berjaga di garis depan. Namun yang menjadi masalah di sini, mereka membutuhkan satu orang lagi yang bertugas untuk membawa amunisi. Dan tanpa diduga, Siti mengajukan diri untuk membantu mereka semua. Bırakın yardım eden. Bırakın yardım eden. Dan sebelum para teroris itu datang, para pasukan elit ini langsung mengevakuasi para warga yang tersisa ke tempat yang aman. Dan sambil menunggu kedatangan musuh, pasukan elit itu saling berbagi cerita mengenai kenangan mereka di masa lalu pada saat mereka masih pelatihan dulu. Bunun yakın bir arkadaşı vardı bir gün. Gittim. Eyvah. Bir pavyonda. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Dari kejauhan, Sersan Khalid melihat segerombolan pasukan utama teroris itu yang berjumlah 200 orang dengan 8 kendaraan taktis serta tank buatan Amerika Serikat. Melihat kedatangan kelompok teroris yang sangat banyak ini, pasukan elit ini kemudian menuju ke bagian mereka masing-masing. Komutanım 2 sütun. Piyade önde ve arkada. Tankları var. Di tengah jalan yang dilalui oleh pasukan teroris ini, tiba-tiba para pasukan teroris yang selamat dari ledakan besar itu langsung ditembaki oleh para pasukan Turki.
Sebenarnya pertempuran ini sangat tidak berimbang, akan tetapi mereka harus berjuang mati-matian untuk membantai semua pasukan ISIS yang seperti tidak ada habisnya. Karena kalah jumlah, mereka pun digempur habis-habisan dari berbagai arah, sehingga mereka pun terpaksa mundur ke garis tengah, dan hanya tersisa Salman yang berada di garis depan. Di sini sangat disayangkan Salman harus tertembak dan akhirnya tertangkap musuh. Göğüse çiçek takın. Ya. Kemudian sebelum dieksekusi oleh teroris, Salman meminta Sersan Khalid untuk menjaga anaknya, seperti anaknya sendiri. Kemudian Salman yang tak ingin mati sia-sia langsung meledakkan dirinya bersama dengan para teroris di sampingnya. O bana emanet komutanım! Mereka semua terus digempur habis-habisan oleh para teroris, dan terpaksa mereka harus mundur lagi ke pos paling belakang dengan membawa Siti dan juga Musa yang terluka. Di sini mereka akan terus bertahan dengan amunisi yang masih tersisa. Namun, saat menuju benteng pertahanan yang paling terakhir, tiba-tiba ya, rupanya Zainal malah tertembak oleh pasukan musuh. Dan dalam kondisi sekarat, Zainal meminta Khalid untuk membalas serangan musuh dengan menggunakan tubuh Zainal sebagai perisai. Fuat, sabah de söyle. Onu bulursun. Di sini pertempuran masih terus berlanjut. Di benteng terakhir ini, mereka terus bertahan sampai mereka kehabisan amunisi. Son. Namun tanpa diduga, tiba-tiba muncul pasukan teroris yang berlari ke arah benteng dengan membawa bom di tubuhnya. Kemudian Letkol Faisal yang menyadari akan hal itu langsung mencegahnya. Akan tetapi sangat disayangkan, Letkol Faisal malah tertembak oleh pasukan musuh. Dengan tumbangnya Letkol Faisal mengakhiri pertempuran ini, dan pasukan khusus Turki akhirnya berhasil menghabisi semua pasukan batalion utama pasukan teroris ini yang berjumlah lebih dari 200 orang. Kemudian di sisi lain, helikopter yang membawa warga sipil akhirnya sampai ke markas pusat. Di sini Fatimah pun membaca surat yang diberikan oleh Letkol Faisal sebelumnya. Surat itu berisi tentang keinginan Letkol Faisal kepada putrinya yang telah dulu meninggalkannya. Dan andaikan putrinya kini masih hidup, Faisal ingin menjadi seperti Fatimah, yaitu seorang wanita pemberani dan sangat baik hati. Kembali ke tempat pertempuran, saat detik-detik terakhir menjelang kematiannya, Letkol Faisal memberikan nasihat kepada semua pasukannya untuk memegang sumpah setia kepada tanah air mereka, serta lebih mengutamakan melindungi warga sipil, walaupun itu membahayakan nyawa mereka semua, dan jiwa korsa di atas segalanya. Dan akhirnya, sangat disayangkan, Letkol Faisal, sang pemimpin pasukan elit Turki ini harus meninggal dunia. Maçı hatırlayın. Köyleri çıkarmak olduğunu söyle.
Dan di ending film, tak lama kemudian, helikopter penjemputan pun datang untuk menyelamatkan pasukan elit yang tersisa. Dan film pun tamat.